Bahasa Indonesia dan Pancasila merupakan elemen penting dalam konstruksi kebudayaan bangsa Indonesia. Keduanya memperkuat bangsa Indonesia yang masih rawan menghadapi ancaman perpecahan. Konstruksi kebudayaan yang berbasis pada bahasa Indonesia dan Pancasila bisa membangun model civilization state atau negara peradaban. Berikut penjelasan Profesor Singgih Trisulistiono dalam kuliah umum penguatan karakter generasi muda Indonesia Emas 2045 di Universitas 11 Maret beberapa waktu lalu. Nomor 57 itu saya akan langsung kepada fokus dari apa yang akan saya sampaikan, bahwa saya berasumsi bahwa bahasa Indonesia dan Pancasila itu merupakan satu elemen yang sangat penting di dalam satu proses konstruksi kebudayaan untuk apa? Yaitu untuk memperkuat kita sebagai satu nation state atau negara bangsa yang sebetulnya negara bangsa ini di dalam konteks tertentu masih rawan di dalam menghadapi ancaman-ancaman disintegrasi sehingga akan mempengaruhi sustainability atau keberlangsungan dari negara bangsa itu sendiri. Nah, oleh sebab itu konstruksi kebudayaan yang nanti berbasis kepada bahasa Indonesia dan Pancasila itu bisa menjadi dasar bagi kita ya untuk membangun satu model negara yang namanya civilization state atau negara peradaban yang secara historis atau berdasarkan kajian sejarah itu memiliki kemampuan untuk bertahan, ya. Kemudian juga kemampuan untuk bisa lestari dan bisa terus memperpanjang eksistensinya di dalam sejarah. Nah, argumentasi saya adalah bahwa negara yang dibangun sebagai civilization state itu lebih kuat, lebih sustainable, yang contohnya yang sekarang masih kita bisa lihat adalah negara RRC dan Jepang, di mana kedua negara ini memiliki basis kebudayaan yang sudah sangat kuat, ya, kebudayaan Jepang dan kebudayaan Cina yang memang sebetulnya sudah mereka rintis selama ribuan tahun tentu saja. Bahkan seperti negara Jepang itu pemerintahannya ya, atau negaranya itu sekarang masih mengakui kaisar yang merupakan keturunan dari dewa matahari. Kita bisa melihat bagaimana itu sudah berlangsung selama ribuan tahun. Demikian juga Cina, meskipun pemerintahannya berganti, tetapi mereka masih bisa mempertahankan integrasi teritorial politik mereka sejak zaman awal sampai sekarang. Nah, sedangkan Indonesia, ya kita melihat bagaimana negara-negara di Indonesia ini sudah jatuh bangun entah berapa puluh atau ratusan dinasti yang telah tumbang muncul kembali, tumbang muncul kembali. Nah, ini saya di dalam peta ini membandingkan bagaimana kondisi negara Cina pada masa dinasti Yuan atau Mongol dan yang seumur dengan Majapahit pada waktu itu. Meskipun dinasti Yuan itu berumur kurang lebih 100 tahun dan Majapahit kurang lebih sekitar 200 tahun, tetapi ketika terjadi pergeseran dinasti dari dinasti Yuan ke dinasti Mongol misalnya, itu mereka masih tetap bisa menjaga integrasi kewilayahan atau teritori politik mereka. Sedangkan kita lihat Majapahit misalnya setelah mengalami disintegrasi pada abad 15 itu sudah menjadi negara-negara kecil ya, yang berbasis terutama kepada suku-suku bangsa atau etnisitas. Nah, pertanyaannya adalah apakah ya memang setelah kolonialisme Cina meskipun diguncang oleh negara-negara kolonialis barat, mereka relatif masih tetap bisa mempertahankan diri meskipun telah terjadi transformasi di dalam sistem pemerintahan mereka dari kekaisaran menjadi republik. Ya. Nah, sedangkan NKRI justru yang tadinya terpecah belah menjadi negara-negara suku bangsa dengan adanya kekuatan kolonialisme malah dipersatukan, minimal di bawah payung pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu.
Nah, sehingga setelah Perang Dunia Kedua kita melihat bagaimana bahwa RRC dan Indonesia ini sama-sama sebagai negara nasional yang memiliki kedaulatan masing-masing. Tetapi pertanyaannya adalah apakah NKRI nanti akan terus bisa melangsungkan eksistensinya atau sustainability-nya seperti halnya Cina sejak ribuan tahun yang lalu, demikian juga Jepang. Sedangkan di dalam sejarah Indonesia, dinasti-dinasti itu muncul dan tenggelam. Nah, apakah NKRI yang belum genap berusia 100 tahun ini nanti akan bisa bertahan? Nah, bagaimana cara bertahannya? Nah, nanti akan kita bahas kaitannya dengan soal bahasa Indonesia dan soal Pancasila yang tadi sebenarnya sudah digali oleh para pembicara sebelumnya. Nah, salah satu kunci keberhasilan mereka, baik Cina maupun Jepang, adalah bahwa mereka tidak semata-mata sebagai nation state, ya, tetapi sebagai civilization state atau negara peradaban, yaitu sebuah negara bangsa ataupun sebuah negara yang di situ punya basis kebudayaan untuk menopang dan memperkuat keberadaan negara itu sehingga lebih sustain, lebih tangguh di dalam menghadapi berbagai ancaman. Nah, oleh sebab itulah seandainya kita menginginkan nation state Indonesia ini bisa lebih sustain, harus melakukan transformasi ke arah civilization state, ya. Atau paling tidak ada semacam perpaduan atau hybrid antara nation state dengan civilization state, ya. Sehingga NKRI ini punya basis kebudayaan yang kuat untuk bisa menopang kelanggengan dirinya dari ancaman disintegrasi. Nah, itu jadi kira-kira itu ya. Ini prosesnya kalau kita gambarkan di dalam flowchart itu, ya kita sebelumnya adalah ethnic state, ya, atau negara-negara yang berbasiskan kepada etnisitas. Misalnya Kerajaan Mataram itu basisnya adalah orang Jawa, Kerajaan Pajajaran orang Sunda, Bone, Aceh, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah ada kolonialisme sebagai tantangan atau reaksi terhadap kolonialisme, maka berdirilah nation state, ya, pada tahun 45. Nah, nation state ini karena masih mengandung heterogenitas yang sangat complicated, ya, maka untuk bisa melanggengkan, memperkuat nation state itu, maka semestinya kita harus mentransformasikan diri ke arah civilization state, ya, atau negara peradaban, di mana nation state itu punya basic kebudayaan yang kuat, ya, di dalam rangka untuk melanggengkan dirinya sebagai sebuah negara yang masih tetap eksis. Ya, dengan demikian maka sebetulnya basis kebudayaan bagi sebuah negara bangsa itu sangat penting. Nah, namun demikian sebelum saya sampai kepada bagaimana peran bahasa Indonesia dan Pancasila di dalam rangka membangun peradaban Indonesia, ya, untuk menopang eksistensi dan sustainability dari negara bangsa Indonesia ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa nation state maknanya bagi Indonesia. Nah, seperti saya tadi sudah sampaikan bahwa pada awalnya memang kita itu merupakan kumpulan dari negara-negara etnik, negara-negara yang berbasis pada etnik atau etno atau ethnic state. Nah, pada akhirnya ketika di antara negara-negara etnik itu tidak bersatu, saling bersaing, saling berperang di antara mereka, maka ini memudahkan bagi kolonialisme Belanda untuk menguasai mereka. Sehingga akhirnya sejak abad 19 itu berdirilah negara kolonial Belanda yang menempatkan etnik state tadi itu atau kekuatan politik yang berbasis etnik itu menjadi bagian dari satu wilayah yang berada di bawah penjajahan negara kolonial Belanda. Nah, namun hal yang sangat menarik adalah bahwa justru di dalam suasana penjajahan itulah maka timbul kesadaran
kesadaran untuk membangun bangsa baru sebagai bagian dari pengaruh revolusi Perancis yang terjadi di Eropa pada waktu itu. Sehingga ada keinginan, ada kesadaran di atas perbedaan etnik itu mereka ingin membangun satu bangsa di dalam rangka untuk mengusir penjajah, di dalam rangka untuk menuju cita-cita bersama untuk membangun negara yang bisa memberikan keadilan dan kemakmuran kepada mereka. Nah, sebetulnya gagasan negara bangsa yang muncul pada abad 20 itu adalah sesuatu yang bersifat rekayasa, ya. Sebab konsep bangsa itu sendiri juga sebetulnya konsep yang by design, yang kalau menurut Benedict Anderson itu bahwa bangsa itu adalah sebagai satu imagine community atau komunitas yang dicita-citakan, komunitas yang dibayangkan. Jadi bangsa itu adalah sesuatu yang dicita-citakan. Dia bukan sesuatu yang natural. Yang natural adalah suku bangsa, karena mereka memiliki ikatan darah, ikatan teritorial, sedangkan bangsa ini adalah sebuah cita-cita yang merupakan sesuatu yang by design, ingin menjadi satu bangsa, terlepas dari pluralitas yang ada di dalam diri mereka sendiri, baik dari sisi sejarahnya, mungkin karakteristiknya, kepercayaan agamanya, kemudian bahasanya yang berbeda dan sebagainya. Nah, pada waktu itu teori yang sangat terkenal yang sering disitir oleh Bung Karno adalah teori yang dikembangkan oleh Ernest Renan dari Perancis, bahwa bangsa itu adalah sekelompok manusia yang percaya bahwa mereka itu sebagai sebuah bangsa. Jadi lepas dari perbedaan-perbedaan internal di antara mereka, ya, misalnya agama, suku, ras, dan sebagainya. Yang penting mereka menginginkan dirinya mereka itu ingin menjadi satu bangsa. Nah, di dalam konteks itu, dalam konteks Indonesia, maka sebetulnya yang menjadi pengikat itu adalah di samping aspek sejarah sebagai kelompok etnik yang dijajah, kemudian ikatan yang paling kuat sebetulnya adalah cita-cita bersama. Kalau soal keturunan mungkin ada perbedaan, misalnya antara orang-orang yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu dari ras yang berbeda. Tetapi yang mempersatukan sesungguhnya adalah cita-cita bersama yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Adi. Nah, itu adalah ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, kemudian ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. Nah, itulah yang mengikat nation state dari Indonesia. Nah, jadi kalau tidak ada ikatan semacam itu, maka nation state itu akan serta-merta mudah berubah menjadi multi-ethnic state atau negara yang bersifat multi-etnik, di mana hubungan antar etnik itu sangat renggang, sehingga yang terjadi adalah banyak suku-suku bangsa itu yang kemudian sangat chauvinistik, ya, membanggakan suku bangsanya sendiri, akhirnya terjadilah persaingan dan konflik antar suku bangsa, sehingga mungkin akan terjadi perang antar suku atau ada gerakan separatisme dan sebagainya. Ini, jadi tanpa ikatan peradaban, tanpa ikatan cita-cita bersama, maka nation state yang sekarang ini Indonesia seperti itu akan rapuh. Jadi tanpa ikatan kultural kita akan berubah menjadi multi ethnic state, ya, kira-kira begitu ya. Nah, oleh sebab itulah maka saya punya gagasan bahwa semestinya Indonesia yang sekarang ini masih nation state, ya, nah ini harus dilakukan cara-cara tertentu agar bisa mengalami transformasi menuju kepada civilization state atau negara peradaban, di mana negara kebangsaan ini punya dasar
kebudayaan dan peradaban yang jelas. Seperti halnya tadi itu Jepang atau Cina atau Korea dan sebagainya. Di samping memang kita punya cita-cita yang sama, mendirikan negara bangsa ini, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang sangat penting. Sebetulnya nation state Indonesia itu kan by design. Karena tahun 28 itu ada sumpah, ada kesepakatan ya untuk membangun bangsa, untuk memiliki satu tanah air, untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan. Nah, oleh karena bangsa itu merupakan sebuah rekayasa, ya, maka seharusnya bangsa itu juga harus merekayasa kebudayaannya, supaya kebudayaan yang direkayasa, yang by design itu bisa menopang rekayasa politik ya, sebagai sebuah negara bangsa. Sebab tanpa ada landasan kebudayaan, maka nation state itu akan lemah, ya, akan mudah terancam dengan disintegrasi, akan mudah berubah menjadi multi ethnic state, ya misalnya yang terjadi di mana itu di Yugoslavia misalnya, yaitu tanpa basis kebudayaan kuat. Nah ini. Nah kemudian kita percepat saja karena waktunya. Menurut saya sesuai dengan tema kita hari ini, sebetulnya bahasa Indonesia dan Pancasila itu bisa diberdayakan ya, menjadi fondasi peradaban yang sangat penting di dalam proses untuk transformasi dari nation state menuju ke civilization state, atau paling tidak ada semacam upaya untuk memadukan antara negara bangsa dengan negara peradaban ini, sehingga apa? Sehingga keberlangsungan dari nation state Indonesia itu bisa lebih bisa diperkuat karena ada upaya untuk membangun landasan peradaban Indonesia. Nah, ini contoh tadi. Nah, mengapa kita yang sudah merdeka 70 tahun lebih ya, kita masih merasa bahwa kita ini merupakan satu negara yang sewaktu-waktu masih terancam dengan ancaman disintegrasi. Dulu pernah terjadi di Aceh, kemudian sekarang masih kita alami di Papua, kemudian dulu pernah di Maluku, belum lagi ada gerakan-gerakan anti pemerintah. Jadi bahkan ini seorang pakar yang namanya Christine Drake itu pernah menghitung selama 20 tahun pertama dari kemerdekaan Indonesia, itu tidak kurang dari adanya 21 perlawanan atau pemberontakan daerah yang mengancam disintegrasi. Nah, sebetulnya masalahnya apa? Nah, menurut saya bahwa masalahnya adalah bahwa peletakan basis negara peradaban atau civilization state atau basis kultural dari nation state Indonesia itu masih relatif terabaikan. Selama 20 tahun pertama sejak kemerdekaan itu kita sangat disibukkan dengan perang kemerdekaan, kemudian instabilitas di dalam politik, kemudian tekanan-tekanan ekonomi dan sebagainya, sehingga upaya-upaya untuk membangun peradaban Indonesia di dalam rangka menopang negara bangsa Indonesia ini masih lemah. Nah, sebetulnya kalau kita melihat sejarah bahwa landasan budaya dari nation state yang sudah digagas pada waktu Sumpah Pemuda itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh budayawan, politisi, para cendekiawan kita pada waktu itu pada tahun 1930-an. Mereka
berdialog, ya, saling berdiskusi, saling berdebat. Jadi apa yang disebut sebagai polemik kebudayaan. Jadi sangat hebat sekali bahwa gagasan-gagasan politik mereka pada tahun 28 itu sebelum bisa direalisasikan, itu mereka membangun landasan budaya ya, dengan cara berdiskusi ya, pada tahun 30-an itu. Nah, namun demikian setelah Perang Dunia Kedua, kemudian Perang Kemerdekaan dan seterusnya, wacana diskusi mengenai kebudayaan Indonesia, kebudayaan nasional yang menjadi basis dari negara nasional Indonesia ini menjadi terbengkalai, ya. Belum sempat lagi. Nah, kalau kita lihat ke belakang lagi, ya, sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, Indonesia itu pernah menjadi ajang dari pertarungan di antara ideologi, ya. Baik itu ideologi pan-islamisme pada waktu itu awal abad 20, kemudian ideologi sosialisme, komunisme, kapitalisme, kemudian juga secara internal kita menghadapi pluralisme, ya, etnik, sara, ya. Namun di antara ideologi itu akhirnya ideologi nasionalisme yang menjadi pilihan dari para founding fathers. Ya. Mengapa? Karena ideologi nasionalisme ini merupakan ideologi yang relatif generik, ya. Yang relatif generik, artinya bisa mewadahi pluralitas yang ada. Nah, ini yang para founding fathers tadi memilih nasionalisme. Nah, demikian juga kalau kita cermati, ya, Sumpah Pemuda tahun 28 itu pun juga merupakan kesepakatan-kesepakatan yang berada di bawah kerangka semangat nasionalisme tadi itu, ya, paham nasionalisme. Nah, yang luar biasa adalah bahwa di antara 3 kesepakatan di dalam Sumpah Pemuda itu yang segera bisa dilaksanakan adalah merealisasikan pengembangan bahasa Indonesia. Jadi kalau terbentuknya bangsa itu oke, sebuah kesepakatan meskipun belum memiliki negara, karena waktu itu negara masih dikuasai oleh Belanda. Tetapi mereka terus mengembangkan bahasa. Nah, ini yang saya kira bahasa itu merupakan tonggak yang sangat penting, ya, di dalam perkembangan nasionalisme. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang polemik kebudayaan, ya, di mana pada waktu itu para tokoh ya seperti Sultan Takdir Ali Syahbana, ya, itu membayangkan bahwa kebudayaan yang harus dibangun saat Indonesia nanti didirikan, nah, itu adalah kebudayaan yang berorientasi ke Barat, nah, misalnya begitu. Kemudian Dr. Sutomo misalnya, dia lebih berpendapat bahwa kebudayaan Indonesia di masa depan, ya, ketika negara Indonesia itu berdiri, itu adalah percampuran antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan lokal. Kebudayaan Barat yang positif harus diambil, misalnya elemen intelektualisme. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga demikian. Dia tidak rela kalau sejarah masyarakat Indonesia pada masa lalu itu dihilangkan begitu saja. Kebudayaan lokal dihilangkan begitu saja, dia tidak rela. Jadi dia mengatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia ke depan itu harus dikonstruksikan sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Nah, di dalam hal ini polemik kebudayaan yang berkembang tahun 1930-an itu punya beberapa signifikansi nanti terkait dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, itu bisa mematangkan pentingnya landasan kebudayaan bagi imajinasi nation state. Kemudian yang kedua, waktu itu telah ada keyakinan bahwa tanpa kebudayaan, maka negara bangsa Indonesia yang dibayangkan itu akan mengalami disorientasi, artinya tidak punya arah
kemana akan berjalan tanpa landasan kebudayaan yang jelas. Kemudian signifikansi selanjutnya adalah bahwa bahasa Indonesia makin berkembang. Yang tadinya hanya sebagai lingua franca, ya, kemudian terus berkembang dengan cepat ya, menjadi bahasa yang menjadi media untuk ekspresi budaya, menjadi bahasa komunikasi publik, pers, sastra, bahasa intelektual, dan juga bahkan bahasa pendidikan di sekolah-sekolah pribumi. Kemudian juga bisa menjadi identitas nasional, karena ternyata di dalam tempo yang cepat, bahasa Indonesia yang tadinya berasal dari bahasa Melayu ini semakin lama semakin berbeda dengan bahasa Melayu. Di samping juga sebagai bahasa persatuan. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana hasil yang sangat menakjubkan dari perkembangan bahasa Indonesia selama akhir zaman Belanda dengan zaman Jepang ini. Bahwa dalam tempo kurang lebih 17 tahun, ya, bahasa Indonesia itu sudah menjadi identitas yang sangat jelas. Nah, itu bisa dilihat dari dokumen-dokumen dari sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI, termasuk di dalamnya naskah Pancasila dan UUD 45, itu sudah menggunakan bahasa Indonesia yang mencerminkan adanya satu perubahan yang begitu cepat, yang sudah sangat berbeda dengan bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Nah, jadi ini luar biasa perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua hebatnya bahwa penggunaan atau menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu tidak menimbulkan gejolak terhadap bahasa-bahasa daerah, ya, seperti halnya di India atau di Nigeria. Biasanya mereka saling berkonflik untuk menentukan bahasa apa yang digunakan sebagai bahasa nasional. Nah, tadi disampaikan oleh Prof. Warji, ya, bahkan akhirnya menggunakan bahasa bekas penjajah. Nah, padahal pada zaman dulu itu biasanya para penakluk, ya, kerajaan-kerajaan besar yang menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil itu biasanya juga di dalam proses sejarah itu mereka menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Ya. Misalnya di dalam proses berkembangnya Sriwijaya itu terjadi proses melayunisasi, sehingga mungkin banyak bahasa lokal yang hilang, ya, kemudian dipaksa untuk menggunakan bahasa Melayu. Nah, jadi bahasa Indonesia merupakan elemen budaya yang sangat penting di dalam proses pembentukan dan penguatan Indonesia sebagai civilization state yang akan mendukung kelestarian dari Indonesia sebagai nation state. Nah, oleh sebab itulah maka bahasa Indonesia harus dilestarikan, harus dikembangkan, dan juga disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada generasi muda, ya, terutama lewat pendidikan, karena sejarahnya yang luar biasa. Di saat-saat media untuk menuju persatuan nasional ini belum berhasil, bahasa Indonesia sudah berhasil duluan. Saya kira bahasa Indonesia yang paling berhasil di dalam rangka untuk mendukung persatuan nasional Indonesia ini. Nah, kemudian bagian terakhir ini tentang Pancasila. Ya. Bagaimana peran Pancasila di dalam rangka untuk membangun civilization state tadi itu, supaya NKRI ini tangguh dan lestari, kira-kira seperti itu. Nah, rumusan Pancasila itu dilahirkan pada masa akhir pendudukan Jepang ketika bahasa Indonesia itu sudah berkembang sangat pesat, ya, meskipun dalam tempo yang singkat. Dan Pancasila ini dilahirkan oleh tokoh-tokoh yang punya pengalaman di 3 zaman, yaitu zaman feodal, zaman kolonial, dan juga zaman pendudukan Jepang. Nah, oleh sebab itulah saya kira bahwa rumusan Pancasila itu bisa dipandang sebagai kristalisasi dan abstraksi dari pengalaman zaman ataupun dari pengalaman belajar para founding fathers di dalam rangka untuk membentuk masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang ideal, baik itu dari sisi sosial, budaya, maupun dari sisi politik. Dan diakui oleh Bung Karno dan juga disetujui oleh para founding fathers lain bahwa Pancasila itu memang digali dan ditemukan dari bumi dan budaya serta sejarah Indonesia, sehingga mereka yakin bahwa Pancasila itu cocok untuk diterapkan di Indonesia sebagai basis untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia.
Karena apa? Karena Pancasila diyakini merupakan kristalisasi dari pandangan hidup dan jiwa dari bangsa Indonesia. Nah, jika kita mencari sumber apa yang sebaiknya digunakan untuk membangun kebudayaan dan peradaban Indonesia, maka saya kira jawabannya sudah jelas, yaitu nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila bisa dijadikan sebagai sumber ide, sumber estetika, perasaan, sumber karsa, dan sumber karya dari bangsa Indonesia. Nah, sehingga sebetulnya Pancasila itu bisa menjadi landasan bagi pengembangan peradaban Indonesia di masa yang akan datang di dalam rangka untuk memberikan basis kultural bagi nation state di dalam rangka untuk evolusi menuju yang kita sebut sebagai civilization state atau negara peradaban. Jadi artinya di sini Pancasila harus menjadi rujukan, ya, sumber rujukan di dalam rangka untuk membangun peradaban, membangun kebudayaan. Jadi bukan sekedar dari Pancasila sebagai sumber hukum, tetapi juga sumber rujukan untuk membangun kebudayaan Indonesia, sehingga memungkinkan nation state Indonesia ini secara evolusioner itu menjadi civilization state, sehingga kuat, kemudian juga tahan, ya, atau punya sustainability yang tinggi. Nah, kemudian saya bagian yang paling akhir ini kan melihat bahwa bagaimana kedudukan Pancasila itu di dalam konstruksi keindonesiaan. Jadi sila pertama dari Pancasila ini mestinya harus menjadi fondasi dan sekaligus juga mewarnai sila-sila yang lain. Sebab di situ kan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau negara saja sudah berdasarkan ketuhanan, maka rakyat sebagai bagian dari negara juga mestinya harus berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menjadikan sila pertama itu sebagai bingkai, bukan sebagai fondasi dari sila-sila yang lain, maka akan timbul bibit-bibit persoalan yang berkepanjangan, timbul konflik. Karena apa? Karena di dalam masyarakat Indonesia ada pluralisme agama, pluralisme kepercayaan, yang di dalam pasal 2 dari pasal 29 ayat 2 itu memang diakui bahwa negara itu menjamin kebebasan. Nah, ini jadi hendaklah kalau Pancasila sila pertama itu menjadi bingkai, ya, menjadi negara agama, ini akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itulah maka sila pertama ini menjadi fondasi, ya. Fondasi yang akan menentukan kuatnya negara kita dan juga sekaligus mempengaruhi atau menentukan bagaimana jalannya negara ini. Nah, dengan memahami semangat dan jiwa yang tergali di dalam sejarah kelahiran Pancasila, di mana gelora semangat kebangsaan Indonesia begitu kuat, maka yang patut untuk menjadi bingkai terhadap sila-sila yang lain sebenarnya adalah persatuan Indonesia atau sila ketiga atau sekarang NKRI. Jadi apapun agamanya yang dipeluk oleh masyarakat kita, kemudian apapun aktualisasi kemanusiaan yang dilakukan, bentuk demokrasi yang dijalankan, dan model keadilan yang diterapkan, itu harus tetap di dalam bingkai persatuan Indonesia atau tetap di dalam bingkai NKRI. Jadi jika sila yang pertama itu sebagai fondasi, sila ketiga sebagai bingkai, sila kelima sebagai tujuan, maka sila kedua dan keempat sebagai semangat dan cara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia di dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur, ya, di dalam wadah atau bingkai NKRI tersebut. Ya. Nah, kemudian yang keenam, bahwa masing-masing sila bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan, dan saling melengkapi, saling mempengaruhi, saling memberikan fungsi yang positif antara satu sila dengan sila yang lain.
Nah, bagian yang sangat terakhir, bahwa bangsa Indonesia tanpa Pancasila akan rapuh karena tidak punya fondasi yang kuat, kemudian akan cerai-berai karena tidak ada bingkai yang kuat, kemudian akan kehilangan arah karena tidak punya tujuan yang jelas, dan akan menjadi tidak beradab karena kehilangan semangat kemanusiaan dan kebersamaan ataupun gotong royong. Nah, oleh sebab itu, dengan mengingat begitu pentingnya bahasa Indonesia dan mengingat pentingnya Pancasila di dalam proses konstruksi kebudayaan untuk memperkuat NKRI, ya, memperkuat nation state di dalam rangka menuju civilization state, maka pertanyaannya adalah apakah pendidikan bahasa Indonesia dan Pancasila ini akan dihilangkan, ya, dari dunia pendidikan di Indonesia. Tentu saja kita semuanya sepakat bahwa pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan Pancasila ini jangan sampai dihilangkan dari khasanah pendidikan di Indonesia. Nah, ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ada lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullah khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.